menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, acara inti kuliah tamu. Dan acara yang terakhir, penutup serta doa. Marilah kita buka acara pada pagi hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teriring doa, semoga seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar. Amin. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Dirijen dipersilakan tempat. Jangan
Sambutan acara yang selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor ITBN Banyuwangi kepada Bapak Nawahid MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati tim dari BRIN, tamu kita yang mulia pada hari ini yang terdiri dari Bapak bertiga, yaitu yang pertama Bapak Dr. Melbi Mahajika, kemudian Bapak Nanang Masukin Bayati, dan yang paling setelah Jom itu masih muda betul, yaitu Pak Dr. Robertus Wahyu Nugroho yang saya hormati dan diberkati. Kemudian Bapak Direktorat, Pak Direktur 123 dari lembaga LPM, LPKM, dan Kepala Biro yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang kami hormati juga, serta yang saya sangat dan saya cintai, yang saya banggakan, yaitu para mahasiswa dari 3 prodi yang ada yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang cerah ini, atas takdir dari Allah yang Maha Kuasa, kita bisa dipertemukan di tempat ini, yaitu di aula pendidikan kita, dalam rangka kita yaitu mengikuti kuliah tamu dari BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian saya sampaikan terima kasih yang saya Bapak dari BRIN bertiga, Pak Anak, Pak Robert, dan Pak Nagi. Kami merasa ya bangga dan senang itu, jadi kan bisa hadir di tempat ini. Mungkin tidak diduga-duga atau ada di Banyuwangi, yang Pak Robert lama di Swedia di Kinan. Alhamdulillah pada pergi dari sini. Mudah-mudahan kedatangan jenengan semua nanti akan bahas suatu hal yang baru dan semacam orang-orang barokah, ada manfaatnya yang sangat banyak untuk ini. Kemudian pertama perlu perkenalkan pada Bapak dari BRIN semuanya, bahwasanya ITBN kebetulan daripada Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah ini berdiri, kalau misalnya tahun 19 Oktober, kemudian mulai beroperasi pada bulan tahun 20 beroperasi, karena ingat SK terus sudah agak akhir semester, sehingga kita mulai tahun 20. ITBN terdiri dari 3 prodi, yaitu prodi ada teknik industri, kemudian teknik kimia, dan agri bisnis, yang semuanya sudah terakreditasi baik, semuanya sudah divisitasi. Satu yang belum tapi sudah dapat SK terakreditasi baik.
baru gitu ya. Maksudnya semester 5 ini, itu 2 tahun setengah. Tapi kami kepingin bagaimana supaya bisa sejajar dengan yang lain-lainnya di Banyuwangi atau bahkan dengan nasional gitu ya. Sama lainnya dalam hal kita berkiprah di dunia pendidikan. Perlu kami sampaikan juga, kami juga mahasiswa belum begitu banyak Pak, masih sekitar 80 mahasiswa ya. Nah, so ada semuanya dan kerja pagi hanya bisa hadir ya. Nah, jika juga kita kepingin depan semakin besar lagi, nanti dengan datangnya jenengan semua dari BIM insya Allah akan menambah kebesaran ITBN gitu ya. Ini untuk ITBN. Dan bertambah juga bahwasanya untuk ITBN ini walaupun masih usia muda dalam hal kepingin kalau dunia kuliah adalah masalah pendidikan, pengabdian dan pendidikan di Jerman, kalau sih namanya catur Dharma, kita buat dari yayasan 2 Pak ya di Jerman. Kita akan mengembangkan betul data masalah riset dan sebagainya. Kita sudah belajar berupaya. Kemarin waktu kami putustek dikti itu mengadakan lomba lewat diktinya itu namanya P2MP, jadi program pelatihan mahasiswa wirausaha. Alhamdulillah kami termasuk bisa memenangkan itu masih 2 tahun jangan sebentar kita ya. Itu membuat produknya adalah dari lamtoro dibuat menjadi kecap selama ini ya. Oh ya, itu gambarnya di sebelah itu Pak, di itu. Jadi kecap lamtoro. Ini hasil upaya yang mencoba untuk penelitian sebagainya. Kalau selama lamtoro itu untuk campuran nasi pecel, Alfi, campuran nasi pecel. Akhirnya dibuat kecap. Menjadi hasilnya BPK dari dosen dan mahasiswa kita ya. Bisa dapat menang ya, bisa dapat diakui di ya, dapat siraman ini pendanaan sedikit ya. Kemudian kemarin dari BUMN itu juga adakan namanya beberapa innovative. Dan alhamdulillah terima kasih pada Pak dosen yang membimbing kita bisa apa ya, meraih menang juga ya. Kita masuk dalam itu, kita dalam mendapat langkah berat ini kepada petani kopi ya, di Kalibaru itu buat kopi, ada kopi lanang, kopi macam-macam ya. Kita menolong petani bisa di dalam pengeringan musim-musim, sudah kita buat mesinnya, alhamdulillah sudah kita kirim ke sana dan berkemurahan. Nah ini kita sambil riset, jadi bisa menambah nilai ekonomi pada para masyarakat ya. Jadi ini latihan dan alhamdulillah sudah dijadi dan bisa menang. Nanti setelah tambah dari jaringan semua, insya Allah ini kita semakin mantap tuh ya. Dan kita harapkan kita. Dan bagi para mahasiswa dan para Indonesia semuanya, kita terima kasih alhamdulillah pada pagi ini kita akan memberikan BIM ya, yang berwarna dari berbagai macam penelitian, ada BPT sebagai gabung sekarang digabung di master di BIM ya. Itu para peneliti riset sebagainya. Dan insya Allah nanti kita ingin terus dengan BIM bergabung, kita minta semacam nota kesepahaman begitulah, itu cara seperti itu supaya apa? Nanti kita BIM orang dosen yang mau dengan S2, S3 sebagainya itu BIM bisa ikut ya, itu juga bedanya. Mahasiswa yang punya tugas akhir S1 dan sebagainya, tugas akhir nanti masalah itunya bisa digabungkan, bisa dituntut dan dibimbing dari BIM sama-sama dalam penelitiannya ya, selalu begitu. Sehingga kita di badan masih satu-satunya masalah gitu dengan BIM kampus sebenarnya kita sudah gabung dengan BIM dalam penelitian dan riset. Ini suatu hal yang penting kita lakukan. Ya. Jadi dari BIM nanti bisa menggunakan yang dosen bisa S3-nya minta bantuan semacam ada dan sebagainya. Yang mahasiswa tugas akhir penelitian dan sebagainya, tapi cocok oke dengan BIM bisa bersama-sama. Ya, ini kita harapkan. Terima kasih pada semuanya. Pak Pemain itu
Pasal Oktober itu datang ke Jepang menggandeng sekian kampus. MU juga ya. Pak kepengen ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan risetnya sampai ke Jepang. Itu gandeng beberapa kampus gandeng Pak. Yang di ketuanya Pak Handoko, ya, Pak Asana B, itu semuanya. Jadi begitu para mahasiswa semuanya. Nanti apa Pak? Kamu semuanya manfaatkan dengan adanya kita beliau para peneliti senior ya, apalagi yang sudah mendunia dan sebagainya, muda dunia. Nanti kamu lebih saja gimana supaya jadi muda sukses dalam penelitian, penelitian dicari. Peneliti itu harganya mahal, dibutuhkan oleh suatu negara dan bangsa. Jadi katanya Pak Jokowi itu bangun manusianya, bangun bangsanya lewat SDM kita ini bersama-sama. Maka ini kita ingin bangun bangsa lewat kalian semua para mahasiswa. Mari kita maksimalkan dalam ilmiah kita, yaitu dalam penelitian untuk kita ada BIN di sini, kita bisa mengembangkan membuat kita lewat. Jadi silakan nanti manfaat sebaik mungkin para mahasiswa semuanya. Olah kita, pikir kita untuk menuju manusia yang berkualitas. Saya kira itu saja. Terakhir, terima kasih. Dan kalau orang katakan itu education is slow moving but powerful force, gitu ya. Itu namanya orang Amerika itu. Pendidikan adalah kegiatan yang lambat, slow, but powerful force. Tapi kekuatan dahsyat bisa mengubah suatu peradaban, mengubah suatu bangsa yang tidak jadi maju. Kita semua adalah para pelaku di dalam pendidikan. Mari kita ubah. Kalian yang masih bukan lebih tapi subjek, mahasiswa bukan lebih tapi subjek untuk meningkatkan pendidikan. Itu bisa ubah suatu keadaan menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih. Semuanya aplaus untuk kedatangan tim kita hari ini. Terima kasih. Manusia berusaha merencanakan apa daya banyak meletus, sehingga di antara beliau saya katakan tadi Pak Alwi dari Padang ya, itu dari manusia apa semua kita terima itu potong dari atas ya, kita upaya kita rata-rata dari sini kita terima semuanya, insyaallah kita ikhlas akan menjadi perusahaan berkemajuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua dari perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Nanang Masrudin PhD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara hadir yang terhormat kepada Pak Rektor ITBN, mungkin juga Pak Musa selaku Yayasan dari ITBN, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, rekan-rekan BIN semuanya, kita adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Muhammadiyah Banyuwangi yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini. Saya tidak pernah bermimpi bisa hadir di sini ya, dengan adik-adik semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian juga sholawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat dan kita harap syafaatnya beliau nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, perkenalkan kami dari Badan Riset dan Inovasi Nasional hadir di sini atas undangan dari Pak Muhammad Asrofi. Kebetulan beliau adalah rekan kami dari Pusat Kolaborasi Riset Nasional. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu BRIN dan itu tidak masalah karena kalau ITBN itu baru 2 tahun kemungkinan dipantau. BRIN jauh lebih muda lagi Bapak Ibu. BRIN itu baru umur 1 tahun. Tapi memang sebelumnya kami itu terdiri dari 5 entitas yang bergabung pada 1 September 2019. Nah, berarti memang masih sangat muda. Makanya kalau Bapak Ibu belum mengetahui BRIN tidak masalah, tapi tugas kami di sini adalah advokasi atau memberikan pemahaman apa fungsi dan
bentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nanti akan sedikit kami paparkan tujuan dari pembentukan BRIN pada saat kelihatan musim. Kemudian kami perlu diketahui bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional hadir tidak hanya untuk kami yang ada di BIN, tapi untuk seluruh SDM Iptek unggul nasional, gitu ya. Makanya ITBM adalah salah satu yang ke depan akan menjadi mitra kolaborasi dengan BIN. Saya pribadi, gitu ya, saya pribadi pada saat ujian kompetensi untuk naik ke peneliti ahli utama itu ditanya apa yang akan kamu kerjakan setelah menduduki jabatan tersebut. Kalau saya berpikir bahwa BRIN tidak akan hebat jika BRIN itu hanya bermitra dengan misal UGM, UI, kemudian juga ITS, ITB. Gitu. BRIN akan bisa hebat kalau dia bisa bermitra pertama dengan universitas-universitas swasta, universitas-universitas terpencil gitu yang mungkin Bapak Ibu atau ada di semuanya itu tidak mempunyai fasilitas yang cukup gitu. Nah, BRIN akan bisa hebat kalau bisa membuat itu tadi SDM di seluruh pelosok nasional itu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, memperoleh biaya riset dan juga mengembangkan inovasi di Indonesia. Itu yang kemarin saya sampaikan pada saat melakukan uji kompetensi dan ternyata memang BRIN dihadirkan untuk itu sebenarnya. Terus kemudian Bapak Ibu perlu ketahui BRIN itu memang dulu adalah terdiri dari para peneliti gitu ya. Pada saat ini BRIN itu membawahi 11 jabatan fungsional. Kalau tadi Bapak Ibu jabatan fungsionalnya adalah dosen, nanti mungkin adik-adik juga bisa mendapatkan gambaran gitu ya. BRIN saat ini BRIN memiliki 11 jabatan fungsional. Di antaranya yaitu seperti peneliti, periset gitu, yang paling banyak ya. Nah makanya tadi kalau Pak Rektor menyebutkan ada catur dharma gitu ya, nanti mungkin saya akan berdiskusi untuk yang catur keempat Pak. Sebab kalau untuk jabatan fungsional riset itu caturnya cuma dharmanya cuma satu, yaitu melakukan penelitian. Nah nanti mungkin kita bisa berkolaborasinya untuk yang dharma ketiga dan mungkin nanti dharma yang keempat. Terus kemudian tanpa harus berpanjang kali lebar, kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya dari JGN. Saya berharap ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, kita berharap ke depan era kolaborasi itu kita wujudkan bersama karena semangat dari pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah bagaimana meningkatkan critical mass dalam artian dulu uang negara itu diecer-ecer gitu ya, fasilitasnya dibagi-bagi ke setiap orang, semuanya punya, tapi kecil-kecil sehingga tidak bisa berdaya apa-apa. Saat ini keberadaan dari BRIN itu adalah untuk mengumpulkan semua potensi tersebut menjadi satu sehingga menjadi besar, maka disebutnya sebagai era kolaborasi. Harapannya kehadiran kami ini menjadi titik awal kolaborasi antara ITBM dan khususnya untuk pusat riset biomasa dan bioproduk di mana kami berada di satuan kerja tersebut dan umumnya yang dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, acara kuliah tamu. Acara kami lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan ke kuliah tamu, beliau adalah salah satu dosen dari program studi teknik industri ITBM Banyuwangi, sekaligus menjabat sebagai kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di ITBM Banyuwangi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Masih semangat semuanya ini? Kalau saya bilang ITBN, bilang saya ya sambil gini ya. Oke, seperti ini contohnya. ITBN Jaya, ITBN Jaya, ITBN Jaya. Oke? 1, 2, 3. ITBN Jaya, ITBN Jaya, ITBN Jaya. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Rektorat ya, kepada yang terhormat tim dari BRIN, Pak Nanan, Pak Ferdi, Pak Robertus atas kunjungan dalam kuliah tamu dan FGD di TPA Banyuwangi, kepada yang terhormat Pak Rektor, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, serta Bapak DPA serta seluruh sivitas akademik di TPA Banyuwangi. Baiklah, tidak berlama lagi nanti kita akan melaksanakan kuliah tamu secara ini ya, santai saja. Jadi nggak usah tegang. Yang penting apa yang didapat nanti dan apa yang belum didapat bisa ditanyakan kepada 3 narasumber ini. Oke, untuk narasumber yang pertama nanti dengan Pak Nanang Mas Rudi PSD, kemudian dilanjutkan oleh Pak Robertus Wahyu, dan yang terakhir Pak Ferdi, dan ditutup dengan diskusi tanya jawab. Oke, sebelum dimulai mungkin saya akan bacakan CV singkat dari Pak Nanang. Ya, Pak Nanang adalah seorang peneliti utama, peneliti ahli utama di bidang nanolulus, tepatnya di Research Center for Biomass dan Bioproduct National Research and Innovation Agency BRIN. Keahliannya di bidang selulus nanofibril, biomas, biopolimer, dan nanoselulus, untuk pangan juga, bahkan untuk superkapasitor. Memperoleh gelar S1 Teknik Kimia di Universitas Diponegoro tahun 2003, kemudian lanjut Master di bidang metalurgi dan material di Universitas Indonesia, lulus tahun 2012, dan menyelesaikan PhD-nya di Kyungkook National University bidang Food and Paper Science Republik Korea. Untuk research experience-nya sudah tidak diragukan lagi, mungkin bisa dilihat di buku sekolah nanti. Kalau teman-teman, kalau adik-adik nanti meng-search paper beliau, bisa klik saja di buku sekolah, namanya Pak Nanang sudah keluar banyak di situ artikel-artikelnya. Kemudian grant juga sudah dilaluinya dan mendapatkan beberapa grant, termasuk salah satunya yang terakhir ini Research Collaboration Center for Biomass and Biorefinery antara BRIN dan Universitas Padjadjaran. Oke, tidak berlama-lama nanti Pak Nanang akan menyampaikan kolaborasi riset dan inovasi biomas dan bioproduk untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi nasional. Kemudian untuk pemateri kedua Pak Robertus Wahyu. Nah, beliau ini dari Swedia ya, sejak tahun 2019 ya Pak ya. Oke, kemudian mendarat di BRIN ya. Biasa dipanggil Pak Robertus atau Mas Robertus. Dia sekarang visiting scholar di National Research and Innovation Agency BRIN tahun 2022 dan berjalan sampai detik ini. PhD-nya di tahun 2015 tentang Engineering Science ya, di bidang spesialis dari biopolimer di KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden. Dan untuk publikasinya bisa diakses di Google Scholar, ketik saja Robertus Wahyu, sudah muncul publikasinya yang bereputasi. Kemudian untuk pemateri ketiga yaitu Pak Dr. Maldi Mardika, ini salah satu kolega saya. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Andalas S3, bidang fokusnya nanoselulus dan bionanokomposit. Indeks beliau juga sangat tinggi. Jadi saya juga belajar sama beliau dengan artikel-artikel yang sudah diterbitkan. Mungkin